Cup milik Indonesia U23. Ya, gol cantik. Golnya Bung. Seperti Indomie lawan pedas. Mercon kuahnya ngadu enak. Gol perdana bagi Penjaga gawang. Wasit utama Shen Yun Hao dengan wasit VAR Sitakon Pu Udom dan VAR sepertinya Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you. Saya adalah salah satu orang yang sangat bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 Qatar. Bagaimana tidak, pertama kali dalam sejarah kita lolos sebagai peserta. Kita juga menorehkan sejarah-sejarah baru yang mentereng dan mengejutkan sepak bola dunia. Meski dicap sebagai tim kuda hitam, nyatanya Garuda Muda sukses menembus babak semifinal walau akhirnya dihempaskan oleh Uzbekistan dengan skor 2-0. Ya, meski pertandingannya agak kontroversial sih dengan wasit yang beberapa kali merugikan timnas kita. Mimpi untuk mengangkat trofi Piala Asia U23 itu sirna sudah. Tapi nih, masih ada mimpi yang diwujudkan dan akan sangat membanggakan meski kita tak jadi juara. Olimpiade Paris, Prancis tahun 2024. Kalau timnas kita bisa mengalahkan Irak nih di perebutan peringkat ketiga, kita akan melenggang ke Olimpiade Paris 2024. Ini sekaligus pertama kali timnas Indonesia sejak tahun 1956 Olimpiade Melbourne atau 68 tahun yang silam. Wah, bahkan kakek saya masih sekolah SMP saat itu. Andai pun kita nih masih kalah lawan Irak, maka kita masih bisa punya kesempatan untuk tampil di Olimpiade 2024 lewat jalur playoff antar konfederasi melawan Guinea. Baik Irak atau Guinea, dua-duanya lawan yang cukup realistis untuk bisa dikalahkan. Kita pernah mengalahkan Korea Selatan, Australia. Mestinya kita bisa optimis dong dengan cara terukur. Tapi nih, di balik kebanggaan itu, ada saja hal-hal yang selalu bikin hati miris dan responnya, apaan sih? Mulai dari Bung Toel yang selalu bawel dengan opini-opini sinisnya, foto narsis pejabat yang bikin enek hingga sumbangan uang 23 miliar dari pengusaha dan politisi menjelang laga semifinal yang kemarin. Kita mulai dari Bung Toel dulu nih. Saya tidak paham, kenapa sih timnas selalu salah di mata Bung Toel? Apalagi jika timnas membahas soal Sintayong dan naturalisasinya. Sepertinya Bung Toel sangat sensitif. Bahkan kala timnas menang pun nih, tidak ada wajah-wajah senang dari presenter bola ini. Ekspresinya selalu datar. Selalu ada saja dalih untuk mencari kekurangan timnas. Kemarin nih, komentator legend ini bahkan mengemis ucapan terima kasih Sintayong ke klub-klub Liga 1. Agak memalukan sih. Padahal kan klub-klub pemain Argentina tidak pernah memaksa Lionel Scaloni mengucapkan terima kasih saat Argentina juara Piala Dunia tahun 2022 kemarin. Justru nih, klub yang berterima kasih kepada federasi dan pelatih timnas karena mereka sudah mempercayakan pemain mereka untuk dipakai di Piala Dunia. Saya tidak paham mengapa Bung Toel begitu masif menyerang timnas sampai mulutnya berbusa-busa. Banyak pihak yang menuding kalau dia ini kecewa dengan Sintayong karena banyak mafia yang tidak bisa leluasa beraksi lagi, serta program naturalisasi yang membuat para oknum tak bisa lagi menyodorkan pemain titipan. Mungkin konspirasi ini belum tentu benar, tapi bisa diperdebatkan. Sikap Bung Toel banyak mengundang reaksi negatif dari mayoritas insan sepak bola kita. Dia bahkan sukses menjadi public enemy baru di Republik ini, terlepas dari apapun motivasinya. Lalu ada yang bikin saya lebih jengkel lagi. Foto-foto atau poster para pejabat saat menyelenggarakan nobar. Itu norak banget. Bagaimana ceritanya
wajah pejabat bisa lebih besar dari pahlawan timnas kita. Ini budaya lama yang menjijikkan dan memalukan. Setiap timnas kita lagi on fire, para pejabat selalu cari muka seolah-olah mereka inilah yang paling berjasa kepada para pemain dan ingin dianggap sebagai pahlawan negara. Lalu ada lagi nih pemberian uang 23 miliar yang kemarin dari pengusaha dan politisi sehari menjelang laga timnas U23 melawan Uzbekistan. Ini saya kritik paling keras nih. Sejujurnya, saya tidak terlalu setuju dengan pemberian uang 23 miliar ini karena kompetisi masih belum selesai. Sedikit banyak ini pasti mempengaruhi konsentrasi para pemain dan tim. Kita seolah-olah dejavu dengan kejadian final AFF 2010 lalu. Masih pada ingat nggak sih? Saat itu timnas kita sudah melenggang ke final dan euforianya luar biasa. Ya, mirip-mirip seperti hari ini. Timnas kita dijamu makan pagi di rumah Ketum Golkar saat itu, Abu Rizal Bakri. Semua pejabat juga buru-buru bikin poster segede gaban bersama pemain timnas kita. Alhasil kita terlena dengan euforia. Kita dihajar oleh Malaysia dengan skor agregat 4-2. Lalu kita cuma bisa menangis berlinang air mata. Kita mestinya bisa belajar dari kejadian yang lalu-lalu. Euforia mesti harus dengan cara yang terukur agar target juara tidak hilang. Berkali-kali selalu begini, baru masuk semifinal, para pejabat, politisi, pengusaha langsung cari muka. Apa susahnya sih sabar sebentar tunggu turnamen selesai? Bukankah alangkah baiknya jika uang, hadiah, bonus tambahan diberikan pasca Garuda Muda selesai bertarung dulu? Lalu nih, apa yang kalian khawatirkan dengan show off dengan dalih sumbangan untuk timnas? Kita harusnya bisa merayakan bersama-sama lalu memberikan bukan sekadar uang saja, tapi yang paling penting juga kebersamaan, komitmen untuk dukungan moral yang tiada batasnya. Sayangnya, ego para orang berduit ini sepertinya tak bisa ditahan dulu. Dan penguasa pun tak bisa mengendalikan ini. Semua euforia dan kritik ini semoga menjadi sumbangan pikiran agar sepak bola kita menjadi lebih maju. Timnas juga tak sepenuhnya sempurna. Masih banyak kekurangan yang mesti disempurnakan agar sepak bola kita lebih dewasa dan paham kapan waktu yang tepat untuk memberi kritik, kapan waktu tepat untuk memberi dukungan. Garuda-Garuda muda sudah berjuang sekuat tenaga. Jangan lagi kita beri beban pikiran. Turnamen sedang berjalan. Biarkan mereka jadi diri sendiri, lalu kita menikmati seni sepak bola ala naturalisasi plus lokal yang diorkestrasi oleh Sintayong. Percayalah, kita sedang naik level. Kita tidak lagi membicarakan tentang Malaysia dan Thailand. Kita dalam tahap membahas Jepang, Korea Selatan, Argentina, dan Olimpiade. Tolong, jangan rusak kebahagiaan ini. Saya John Sitorus, Insight.